teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Beberapa hari yang lalu aku ngobrol dengan beberapa teman. Jadi temanku itu mengeluh karena kebaikannya itu sering dimanfaatkan, ya, sering dimanfaatin orang lain, dimanfaatin sama teman-temannya gitu. Ya macam-macam lah, pinjam barang, pinjam uang dan segala macam. Karena dia kebetulan tipe orang yang nggak tegaan, jadi gampang luluh hatinya gitu. Ketika mendengar sebuah cerita itu dia gampang ke bawah. Terus dia minta saran. Mbak Awang, manggilnya aku Mbak Awang. Mbak Awang, gimana caranya supaya aku itu tidak mudah dimanfaatkan orang gitu. Terus aku nanya, lah kenapa begitu? Iya, aku nggak isoan, jadi tiap kali ada orang datang minta bantuan dan segala macam itu aku mesti kasih, walaupun sebenarnya aku sendiri juga nggak punya. Bahkan sampai dia sendiri akhirnya jadi susah gara-gara harus nolongin orang lain. Terus aku bilang, lah kamu seneng gak jadi orang baik? Ya seneng. Oke. Karena di Quran juga disebutkan kan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Terus aku nanya, kamu seneng gak jadi orang yang bermanfaat? Ya seneng, ketika aku masih bisa bantu orang lain, masih punya manfaat untuk kebahagiaan orang lain, masih bisa membantu kesulitan orang lain, aku seneng. Lah ya sudah, berarti kan tujuanmu kesampaian gitu. Kamu sudah bisa membantu temanmu, kamu bisa meringankan beban dia, ya walaupun dampaknya kamu sendiri yang susah gitu. Berarti kan kamu bermanfaat. Ya perkara itu dimanfaatin orang atau enggak, yang jelas ketika ada orang datang ke kamu untuk minta bantuan dan kamu bisa ngasih, berarti itu bukti bahwa kamu masih punya dampak manfaat untuk orang lain. Abis itu kami berdua ketawa terbahak-bahak gitu. Lah seringkali manusia itu begitu, inginnya menjadi manusia yang baik, inginnya menjadi manusia yang bermanfaat. Tapi ketika dia sadar sudah dimanfaatkan orang lain, nesu, gondok, marah ya terhadap orang yang memanfaatkan dia. Aku dulu juga begitu. Aku juga sama, aku dulu juga begitu. Ketika tahu semuanya habis gara-gara dimanfaatin orang, aku juga komplain, aku juga gondok, aku juga marah. Jadi orang baik itu wajib, karena udah disebutkan tadi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kalau pengen menjadi manusia yang baik, ya cukup memberikan manfaat, memberikan dampak manfaat kepada orang lain. Taruhlah nggak bisa memberikan dampak manfaat kepada orang lain, ya memberikan dampak manfaat untuk diri kita sendiri dulu. Ya, yang paling deket nih, diri kita sendiri dulu. Habis itu baru keluar orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat. Nah, setelah orang-orang terdekat sudah, baru jangkauannya diperluas. Tapi tetap ingat, sejangkauan kita, semampu kita. Nggak perlu sok-sokan, semampu kita aja, sejangkauan kita aja. Karena yang harus diprioritaskan siapa? Segala kebaikan itu tidak akan berdampak ketika kita tidak memprioritaskan diri kita sendiri. Jadi tetap yang utama adalah diri kita sendiri. Tetap prioritasnya adalah diri kita sendiri. Nggak mampu berbuat baik untuk orang lain, ya berbuat baiklah pada dirimu sendiri. Kalau udah diri sendiri cukup, ya
semua sudah terpenuhi, baru lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang-orang yang ada di sekitar kita sudah cukup, baru perluas lagi jangkauannya, tapi tetap dalam tanda kutip ya, sejangkauan tangan kita, semampu kita. Jangan berlebihan sehingga merugikan diri kita sendiri. Ya, ini dilema, pengen jadi orang baik. Biasanya kalau orang baik ya, ketemu dengan orang yang kurang baik dan bisa melihat potensi-potensi yang mereka bisa ambil dari kita, ya efeknya begitu. Ya, ngambilnya terlalu banyak, mintanya terlalu banyak. Ya, mintanya berlebihan sehingga pada satu titik kesadaran kita baru ngeh bahwa oh kayaknya aku dimanfaatin. Tapi itu berbeda dengan cara berpikirku. Kalau aku mikirnya begini, ya aku ulang lagi, manusia hidup itu harus jadi manusia yang baik, manusia yang bisa berdampak untuk orang lain. Berdampaknya itu dampak positif ya, harus ada kebermanfaatannya untuk orang lain. Aku udah gak mikir tuh mau dimanfaatin atau gimana, aku udah gak mikir. Yang penting aku luruskan niat aja. Ya kalau mau berbuat baik ya berbuat baik aja. Fokusnya apa? Fokusnya berbuat baik. Perkara dimanfaatkan, disalahgunakan atau yang lain-lain, itu sudah bukan lagi berada di ranahku. Itu sudah bukan tanggung jawabku. Itu sudah tanggung jawab mereka yang memanfaatkan ya, yang menyalahgunakan. Karena apa? Ketika mereka memanfaatkan, ketika mereka menyalahgunakan, itu sudah difikirkan, udah ada niatnya. Ya. Mereka sudah pikirkan caranya, mereka sudah niatkan itu. Dan aku fokus pada tujuan. Ya tujuannya menjadi manusia baik, ya menjadi manusia baik aja. Kalau misalnya bisa bantu, ya bantu aja. Perkara lain-lain itu sudah di luar jangkauanku. Ya. Udah bukan ranahku lagi dan bukan tanggung jawabku. Karena apa? Sekali lagi aku ulang, tidak ada yang gratis di kehidupan ini. Semua berbayar guys, gak ada yang gratis. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya, gak ada yang sia-sia. Dan semua yang kita lakukan itu pasti kita harus mempertanggungjawabkannya. Ada konsekuensi logis dari setiap pilihan dan tindakan-tindakan kita. Jadi gak ada yang sia-sia, gak ada yang cuma-cuma, gak ada yang gratis gitu ya. Jadi untuk kalian semua yang ada di sana yang sedang mengalami kasus yang sama seperti temanku tadi ya, gak apa-apa. Menjadi orang baik itu wajib, menjadi manusia baik itu wajib, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu wajib. Tapi utamakan kepentingan kalian dulu. Kalau kalian udah selesai, lihat di sekeliling kalian yang terdekat. Setelah yang terdekat selesai, baru kalian bisa memperluas jangkauannya. Tapi tetap dalam koridor sejangkauan tangan dan semampu kalian gitu ya. Terus luruskan niat, fokusnya kan menjadi manusia yang baik. Jadi ketika pada satu titik kesadaran kalian ngerasa bahwa itu dimanfaatkan, kalian tinggal switch aja cara berpikirnya. Oh ya, itu adalah rezeki dia yang disampaikan lewat tanganku. Selesai masalah. Oke, jangan takut untuk berbuat baik ya, jangan takut untuk dimanfaatkan orang lain, jangan takut kebaikan kalian akan disalahgunakan. Fokus pada niat. Dan ingat ya, kalian juga harus cermat ya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian. Gitu ya. Oke teman,
Itu tadi cerita tentang kebaikan yang tidak selalu berdampak baik ternyata, karena ada oknum-oknum yang suka memanfaatkan kebaikan orang lain. Kalian harus cermat ya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.